Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita akan renungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang sudah merahmati hari baru dengan penuh kasih setia dan rahmat-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Kami bersuka cita menyambut hari ini dan mau mengisinya, melandasinya dengan firman-Mu. Mohon sekali lagi tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itulah firman Tuhan yang merupakan dasar dari renungan kita hari ini. Tema kita hari ini adalah semakin bijaksana. Lawan kata bijaksana adalah bodoh, bahkan bebal. Bodoh dan bebal artinya tidak punya pengertian, punya pengetahuan, didikan, dan pertimbangan. Ya, ibarat tidak takut akan Tuhan. Mereka memahami bahwa hidup ini hanya sekali, maka mereka tentu akan puas-puaskan hidupnya dengan terbawa arus zaman ini, mengikuti keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Seolah-olah hidup ini bagi mereka tidak terbatas dan tidak ada batasnya. Nah, sementara orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu dan sadar bahwa keterbatasan itu justru yang membuatnya ada dan hidup. Sehingga dia bisa bebas, dia bisa selamat, dia bisa menjadi orang yang kaya dan bahagia. Sama seperti ilustrasi ikan. Dia bisa bebas dan hidup kalau dia di air. Kalau di darat sudah pasti jadi lauk atau jadi makanan santapan. Begitu juga dengan singa, binatang buas. Dia hanya bisa hidup dan bebas kalau di hutan. Kalau di laut jelas tidak lagi punya kehidupan dan tidak akan bebas karena bukan habitatnya. Nah, sama seperti manusia, bisa bebas kalau dia terbatas di dalam apa? Di dalam Kristus, di luar Kristus, di luar Tuhan. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka melalui firman Tuhan ini kita akan memperhatikan bahwa ada korelasi dan ada relevansinya antara kebijaksanaan dengan keterbatasan. Yang pertama, bahwa bijaksana terjadi apabila seseorang sadar dan akui bahwa dunia ini fana dan bukan tempatnya. Sehingga dia tidak akan habis-habiskan dan mati-matian untuk hidup di dunia ini. Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya dunia ini seperti kemah. Dunia ini bukan tempat kita, bukan rumah kita. Dunia ini akan lenyap dan binasa. Karena itu janganlah kita menancapkan patok kemah kita terlalu dalam dan kuat di dunia ini. Yang kedua, bijaksana terjadi apabila seseorang sadar dan akui bahwa umurnya atau usianya, bahkan kesempatannya sangat terbatas. Sehingga dengan demikian dia akan mempergunakan waktunya, umurnya, usianya yang ada dengan arif, efektif, dan produktif. Kemudian dalam mempergunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, seperti kairos dalam hidupnya, apakah jabatannya, karirnya, kekayaannya, kehormatan, dan kekuasaannya, itu akan tentu dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Akan dia pakai untuk menjadi manfaat, menjadi berkat bagi banyak orang, serta memuliakan Tuhan. Mazmur 103, 15, 16 berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga dipandang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasnya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Musa meneguhkan lagi dengan berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Jadi, itu sesungguhnya orang yang bijaksana. Yang ketiga, bijaksana itu terjadi dan dialami apabila seseorang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya. Ketika kelak ada masalah, ada tantangan hidup dan badai pergumulan, dia akan tetap kokoh dan tidak akan goyah, bahkan tidak akan roboh. Ibarat rumah, fondasinya kuat karena dibangun di atas batu karang. Matius 7, 24, 25 meneguhkan ini. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi
rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Artinya orang itu betul-betul dengar firman, taat pada firman, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Mari di tahun yang Tuhan anugerahkan ini, semakin bertambah tahun dan umur kita nanti, maka mari jadilah bijaksana. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kembali kami diteguhkan, dikuatkan, dimotivasi lagi untuk menjalani hidup ini dengan bijaksana. Dengan demikian kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.